Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya, dan dalam video saya kali ini saya ingin menanggapi atau meresponi sebuah pandangan yang mengatakan bahwa jika penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis, maka itu berarti iblis berjasa dalam penyaliban Yesus. Nah saudara, benarkah iblis berjasa di dalam penyaliban Yesus? Apakah itu berarti Allah harus memberikan penghargaan ya terhadap iblis ya? Ada salah satu komentar dari pendukung Edis yang mengatakan bahwa kalau penyaliban itu adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis, maka iblis harus diberi apresiasi, maka iblis harus diberi tanda jasa, diberi penghargaan. Demikian pula dengan Yudas Iskariot, ya, ahli-ahli Taurat, para imam yang membenci Yesus, yang menyalibkan Yesus, termasuk juga tentara Roma dan juga Pontius Pilatus. Mereka seharusnya diberikan penghargaan, ya, oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan dari pendukung Edis, ya seharusnya Yudas Iskariot itu masuk surga karena dia telah berjasa, ya, di dalam penyaliban Yesus, ya. Sebenarnya pandangan ini juga bertentangan dengan Alkitab, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu merupakan usaha atau jasa manusia. Ya, ini saja sudah berlawanan dengan ajaran Alkitab. Tetapi yang akan kita bahas pada kali ini adalah, benarkah iblis berjasa dalam penyaliban Yesus? Ya, apa saja bukti-bukti Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa pandangan Edis itu tidak selaras, tidak sejalan, tidak diajarkan oleh Alkitab. Pertama, saudara, apakah iblis berjasa di dalam penyaliban Yesus? Tentu saja tidak. Iblis tidak berjasa di dalam penyaliban Yesus. Saudara, kalau Edis berpandangan penyaliban Yesus adalah rancangan Allah dan bukan rancangan iblis, maka itu berarti iblis berjasa dalam penyaliban Yesus. Maka Edis menganut pandangan dualisme. Ya, apa itu pandangan dualisme? Pandangan dualisme itu, saudara, adalah sebuah pandangan yang mempercayai bahwa ada dua kekuatan, ada dua kuasa yang setara dan sebanding. Itulah kekuatan yang baik dan yang jahat. Ya, ini pandangan dualisme. Nah, pandangan ini, saudara, sangat berbahaya sekali bagi kekristenan. Kenapa? Karena pandangan ini mengajarkan untuk mempercayai bahwa Allah dan iblis itu mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan yang setara atau sebanding. Ya, jadi Allah di pihak yang baik dan iblis di pihak yang jahat. Ini mempunyai dua kekuatan yang setara, kekuatan yang sebanding. Ya, nah jelas sekali Alkitab menolak pandangan dualisme ini. Ya, Alkitab tidak mengakui adanya dua kekuatan yang setara atau sebanding. Itulah kekuatan yang baik yang diwakili oleh Allah dan kekuatan yang jahat yang diwakili oleh iblis. Alkitab tidak mengajarkan hal yang demikian. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu kekuatan, hanya ada satu kuasa yang mutlak. Itulah kuasa atau kekuatan Allah Tritunggal saja. Jadi kalau Edis mengatakan bahwa kalau penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis, maka itu berarti iblis berjasa. Maka Edis secara sadar atau tidak sadar, dia sedang menganut pandangan dualisme ini. Dia sedang menganut pandangan bahwa ada dua kekuatan besar. Kekuatan yang baik itulah yang diwakili oleh Allah, dan kekuatan yang jahat itulah yang diwakili oleh iblis, di mana iblis seolah-olah dalam tanda petik membantu Allah, ya, karena Allah tidak berdaya untuk merancangkan, menggenapkan rencana keselamatan melalui penyaliban Yesus, maka dia seolah-olah dibantu oleh iblis yang merupakan kekuatan yang jahat itu, sehingga Allah harus berterima kasih, sehingga Allah harus memberikan tanda jasa penghargaan kepada iblis. Inilah pandangan dualisme itu, ya. Dan Alkitab sangat jelas sekali menentang pandangan dualisme tersebut. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada dua kuasa yang setara, baik dan yang jahat, tidak ada.
Yang ada adalah satu kekuatan, satu kuasa yang mutlak, itulah Allah, kuasa kekuatan dari Allah Tritunggal saja. Nah, saya ingin membagikan beberapa bukti Alkitab yang menegaskan kepada kita bahwa hanya ada satu kekuatan ya yang mutlak dan tidak ada yang lain, itulah kekuatan kuasa dari Allah Tritunggal sendiri, tidak ada yang lain. Misalnya dalam Ulangan pasal 4 ayat 35. Di situ dikatakan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Tuhanlah Allah, Tuhan sajalah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia saja. Ya, ini ajaran Alkitab. Alkitab menantang pandangan dualisme ini. Kemudian dalam Ulangan 4 ayat yang ke-39, di situ dikatakan, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada satu kekuatan yang setara sebanding dengan Allah, baik di bumi maupun di sorga. Hanya Dia saja. Kemudian saya kutipkan dari Perjanjian Baru, Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Saudara, kata Esa di sini ini dimaknai sebagai Allah satu-satunya entitas tertinggi, satu-satunya pribadi tertinggi, satu-satunya otoritas tertinggi, dan tidak ada yang setara atau sebanding dengan Dia. Itu makna daripada kata Esa dalam Markus 12 ayatnya yang ke-32 ini. Nah, saudara, masih banyak sebenarnya bagian-bagian lain dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa hanya ada satu kekuatan, hanya ada satu kekuasaan yang mutlak, itulah Allah sendiri dan tidak ada yang lain. Nah, oleh karena Allah itu adalah satu-satunya otoritas tertinggi di sorga, di bumi, dan tidak ada yang lain, maka segala ciptaan, baik yang ada di sorga maupun juga yang ada di bumi, semua tunduk di bawah otoritasnya, termasuk iblis. Ya. Nah, jadi apakah iblis berjasa dalam penyaliban Yesus? Jelas tidak. Ya. Mengapa? Itu tadi. Allah memiliki otoritas dan kendali penuh atas iblis. Dia satu-satunya entitas, dia satu-satunya pribadi yang memiliki otoritas kekuasaan tertinggi. Iblis ada di bawah kuasa Allah. Iblis pun ada di bawah kendali dan kontrol daripada Allah. Ya. Nah, karena Allah memiliki otoritas dan kendali penuh atas iblis, maka kontribusi iblis atau keterlibatan iblis dalam penyaliban Yesus ini bukan lagi sebuah jasa, tetapi sarana. Ya, sekali lagi. Keterlibatan iblis dalam penyaliban Yesus bukanlah sebuah jasa, tapi sarana di tangan Allah. Iblis menjadi alat di tangan Allah, ya, untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Ya, saudara, iblis tidak menyadari bahwa seluruh kontribusinya dalam penyaliban Yesus itu semuanya berada di bawah kendali, di bawah kontrol, di bawah otoritas Allah yang bertujuan untuk melaksanakan rencana keselamatan Allah sekaligus juga untuk menghancurkan kuasa kekuatan iblis itu sendiri. Dengan kata lain, alih-alih iblis menggagalkan misi Yesus melalui penyaliban Yesus, tetapi justru yang terjadi adalah penyaliban Yesus menghancurkan iblis. Jadi ini membuktikan bahwa iblis tunduk terhadap otoritas Allah. Nah, saudara, kiranya bantahan yang pertama ini boleh sedikit banyak memberikan saudara pengertian yang benar, sehingga saudara tidak terpengaruh oleh pandangan daripada edis yang bersumber daripada pandangan dualisme ini. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.